bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Florentina Vivi, NPM 22613245. Saya Novi Pasha Mariani, 22613279. Saya Magdalena Redi, NPM saya 22613268. Saya Erika, NPM 22613236. Kami dari kelompok 2, kelas 6P, Prodi Akuntansi. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang informasi akuntansi penuh. Selamat menyaksikan. Konsep informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh selalu berhubungan dengan objek informasi. Dalam hubungannya dengan objek informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu, ditambah dengan bagian yang adil informasi akuntansi tidak langsung yang dibebankan kepada objek informasi. Karena informasi akuntansi penuh atau full accounting information seringkali dianggap sama dengan full cost dan full costing, maka untuk memperoleh konsep yang jelas mengenai informasi akuntansi penuh, saya akan menjelaskan pengertian dari perbedaan antara full accounting information, full cost, and full costing. Full accounting information terdiri dari unsur aset, pendapatan, dan biaya penuh. Jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva penuh adalah aktiva langsung yang bersangkutan dengan objek informasi, ditambah dengan bagian yang adil aktiva tidak langsung yang menjadi tanggung jawab dari objek informasi tersebut. Nah, jika informasi akuntansi penuh berupa biaya penuh adalah bagian biaya langsung objek informasi, ditambah bagian yang adil biaya tidak langsung yang menjadi beban objek informasi tersebut. Jika informasi akuntansi penuh berupa pendapatan penuh adalah pendapatan langsung suatu objek informasi, ditambah dengan bagian yang adil pendapatan tidak langsung yang menjadi hak objek informasi tersebut. Full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full cost dalam penentuan cost produksinya, maka full cost merupakan total biaya produksi atau biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, dan ditambah biaya overhead pabrik tetap, dan ditambah dengan total biaya non-produksi atau biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Jika perusahaan menggunakan pendekatan variable costing dalam penentuan cost produksinya, full cost merupakan total biaya variabel atau biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, ditambah biaya administrasi dan umum variabel, dan ditambah biaya pemasaran variabel. Sedangkan full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk, baik biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Full costing dan variable costing sesungguhnya merupakan metode penentuan cost persediaan, karena kedua metode tersebut ditunjukkan terutama untuk keperluan penilaian persediaan yang dicantumkan dalam neraca dan dalam perhitungan laba rugi bagi pihak luar perusahaan. Nah, jadi teman-teman, terdapat beberapa manfaat dalam informasi akuntansi penuh. Yang pertama adalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan kepada manajemen puncak. Pelaporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim. Sedangkan pelaporan keuangan yang ditunjukkan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Kemudian, manfaat informasi akuntansi penuh yang kedua adalah analisis kemampuan menghasilkan laba. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi produk, harga produk, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba yang ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan dalam suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
Analisis kemampuan menghasilkan laba untuk mengukur suatu perusahaan atau suatu pusat laba dalam perusahaan biasanya digunakan alat mengukur kembalian investasi atau residual income. Kembalian investasi dihitung dengan rumus kembalian investasi sama dengan pendapatan dikurang biaya penuh dibagi aktiva penuh. Penggunaan kembalian investasi atau residual income sebagai alat analisis kemampuan menghasilkan laba divisi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, konsep laba yang digunakan, yang kedua, komponen untuk menghitung laba, yang ketiga, komposisi aktiva yang diperhitungkan dalam investment base, yang keempat, penilaian aktiva. Kemudian, manfaat dari informasi akuntansi penuh. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam yang pertama, evaluasi konsumsi sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu dapat berupa produk, jasa, atau aktivitas. Jika manajemen telah merencanakan sesuatu, misalnya pembuatan produk, penyerahan jasa, atau pelaksanaan suatu aktivitas, maka setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan, yang memerlukan informasi beberapa sumber daya yang telah dikorbankan untuk pelaksanaan produksi, produk, jasa, dan aktivitas tersebut. 2. Penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Informasi biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu diperlukan oleh manajemen untuk membandingkan efisiensi produksi sesuatu tersebut dengan efisiensi produksi yang dilaksanakan oleh produsen lain. 3. Pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dilakukan oleh manajemen dipicu oleh penghematan biaya dengan membuat sendiri. Jika sebelumnya perusahaan membeli dari pemasok luar, atau penghematan biaya dengan membeli dari pemasok luar jika semula perusahaan membuat sendiri. Yang keempat, penentuan harga. Penentuan harga jual, produk, atau jasa. Perusahaan mengubah strategi pemasarannya dengan meletakkan kepuasan customer sebagai prioritas pertama dalam mengarahkan kegiatan bisnis mereka. Yang kelima, penyediaan informasi untuk memperbaiki tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa. Yang keenam, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau quality cost. Dan yang terakhir, inventory costing. Biaya mutu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang mutu produk, manajemen perlu memahami biaya mutu atau quality cost yang merupakan biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan adanya mutu produk yang rendah. Biaya mutu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan dikeluarkannya biaya pencegahan ini adalah untuk menurunkan kuantitas produk tidak memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditetapkan, sehingga menurunkan biaya kegagalan. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, biaya penilaian adalah biaya pengujian bahan baku, biaya inspeksi, pembungkusan, biaya aktivitas pengawasan, produk acceptance, dan proses acceptance, verifikasi, pemasok, pengujian di lapangan. Selanjutnya ada penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah. Sumber programnya akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program adalah kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksanaan strateginya. Dan perusahaan yang tujuannya mencari laba. Tiap-tiap produk utama merupakan suatu program. Selain itu, dalam perusahaan tersebut juga dapat dijumpai berbagai program seperti program penelitian dan pengembangan produk baru, program pelatihan karyawan, program hubungan masyarakat, dan lain-lain program.
Selanjutnya, informasi akuntansi perlu dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu, dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Perlu diadakan pembedaan istilah alokasi biaya atau cost allocation dengan pembebanan biaya cost assignment. Dalam perkayasaan informasi biaya penuh, alokasi biaya merupakan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi atas suatu dasar alokasi yang lebih bersifat sembarang. Alokasi biaya biasanya ditujukan untuk menghasilkan informasi kos sediaan untuk penentuan nilai sediaan bagi kepentingan pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Pembebanan biaya merupakan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi atas dasar hubungan sebab dan akibat. Untuk dapat membebankan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi diperlukan cost driver yang merupakan suatu faktor yang menjadi penyebab atau biaya aktivitas tertentu. Pembebanan biaya berdasarkan cost driver dapat digunakan dengan cermat untuk menghitung bagian yang adil biaya tidak langsung yang dibebankan kepada objek informasi tertentu. Dalam hal ini, terdapat metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh. Dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi penuh sebagai berikut. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Dalam perekayasaan informasi akuntansi penuh, biaya tidak langsung dibebankan kepada objek informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Yang pertama, analisis kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penentuan harga jual. Pembebanan biaya tidak langsung untuk perhitungan kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penetapan harga jual. Dalam hubungannya dengan produk atau jasa, biaya penuh terdiri dari dua golongan biaya. Yang pertama, biaya langsung yang bersangkutan dengan produk atau jasa, dan bagian yang adil, biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk atau jasa tersebut. Dengan demikian, perekayasaan informasi biaya penuh untuk memenuhi kebutuhan manajemen tersebut memerlukan dasar yang adil untuk membebankan biaya tidak langsung kepada produk atau jasa. Yang kedua, pengukuran kinerja manajer. Perekayasaan informasi biaya ditunjukkan untuk pengukuran kinerja manajer. Informasi biaya harus dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya yang mempunyai hubungan erat dengan wewenang manajer tertentu merupakan biaya terkendali bagi manajer tersebut. Karena dengan wewenangnya, manajer dapat mempengaruhi secara signifikan besarnya biaya tersebut. Selain itu, biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan wewenang manajer merupakan biaya yang berada di bawah wewenang pengendalian lebih dari seorang manajer. Maka untuk kepentingan pengukuran kinerja manajer, biaya tidak langsung tersebut perlu dibebankan kepada manajer yang bertanggung jawab untuk pengendaliannya. Selanjutnya, yang kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan umumnya dilakukan dengan dasar alokasi yang bersifat sembarangan. Oleh karena itu, istilah alokasi biaya lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai produk untuk tujuan pelaporan keuangan kepada pihak luar. Alokasi biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar ditunjukkan terutama untuk menghasilkan informasi kos sediaan yang dipakai sebagai dasar untuk penilaian sediaan. Kata-kata hari ini. Sekian pembahasan materi dari kami. Terima kasih. Akan menjelaskan materi tentang mengenai dapat lanjut ya materi. Tentang
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan. Oh iya, lupa.